Devosi 5 Sabtu pertama diterjemahkan oleh Katolik Angelus Domini dari sumber The True Story of Fatima, A Complete Account of the Fatima Apparitions yang telah memperoleh nihil obstat oleh Francis J. Meloni, STL, dan telah memperoleh imprimatur oleh James E. Cassidy, Bishop of Fall River, pada 11 Agustus 1947, dan dari buku Santa Perawan Maria dari Fatima, Bunda mengunjungi kita, yang telah memperoleh imprimatur dari Yang Mulia Monsignor Del J. Melchek, Uskup Gary, Indiana. Selama penampakannya yang ketiga di Fatima pada 13 Juli 1917, Bunda Maria menyampaikan bahwa dia akan datang kembali untuk meminta pemulihan pada hari Sabtu pertama. Pada 10 Desember 1925, Bunda Maria bersama kanak-kanak Yesus di sisinya menampakkan diri kepada Suster Lucia seraya berkata, "Putriku, lihatlah hatiku yang dililit duri oleh karena orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, yang telah menusukku tanpa henti melalui hujatan dan sikap hati yang tak bersyukur. Sekurang-kurangnya engkau berusaha untuk menghiburku, dan katakanlah kepada mereka bahwa aku berjanji untuk menolong mereka pada saat kematian dengan segala rahmat yang dibutuhkan bagi keselamatan jiwa mereka yang pada hari Sabtu pertama selama 5 bulan berturut-turut mengaku dosa, menerima komuni kudus, berdoa 50-an rosario, dan menemaniku selama 15 menit sambil merenungkan satu misteri atau lebih dengan intensi persembahan pemulihan kepadaku." Alasan devosi 5 Sabtu pertama itu mutlak. Ada 5 jenis pelanggaran dan penghujatan yang dilakukan terhadap hati Maria yang tak bernoda. Yang pertama, penghujatan terhadap dogma Maria yang dikandung tanpa noda, yang sejak dahulu dan biasa melakukan penghujatan terhadap dogma Maria yang dikandung tanpa noda, adalah sekte-sekte Protestan yang menolak untuk menerima dogma yang ditetapkan oleh Paus Pius IX, dan mereka terus mempertahankan pendapat bahwa Santa Perawan Maria dikandung dengan noda dosa asal dan bahkan dosa pribadi. Hal yang sama juga dinyatakan oleh orang-orang Kristen Timur. Meskipun mereka berdevosi kepada Bunda Maria, mereka menolak dogma ini. Yang kedua, penghujatan terhadap dogma Maria tetap perawan. Meskipun gereja Ortodoks menerimanya, mayoritas Protestan menolak keperawanan Maria yang sempurna dan abadi sebelum, selama, dan setelah melahirkan. Yang ketiga, penghujatan terhadap dogma Maria Bunda Allah, dan di saat yang sama menolak mengakui Santa Perawan Maria sebagai Bunda manusia. Meskipun Protestan secara teori menerima dogma Maria Bunda Allah yang didefinisikan di Konsili Efesus, namun mereka menolak untuk mengakui Maria sebagai Bunda manusia dalam pengertian Katolik, yang memberi makna bahwa Bunda Maria sebagai perantara penebusan dan peranannya sebagai perantara segala rahmat. Yang keempat, penghujatan mereka di depan umum
yang ditujukan untuk menanamkan ketidakpedulian atau penghinaan. Bahkan kebencian terhadap Bunda Maria yang dikandung tanpa noda di dalam hati anak-anak. Penghujatan keempat ini berkenaan dengan penyimpangan yang dilakukan oleh musuh-musuh Bunda Maria terhadap anak-anak dengan menanamkan ketidakpedulian, penghinaan, atau bahkan kebencian terhadap perawan yang tak bernoda. Yang kelima, pelanggaran dari mereka yang menghina Bunda Maria melalui gambar-gambar kudusnya. Pelanggaran mereka yang secara langsung menghina Bunda Maria melalui gambar-gambar kudusnya. Alasan yang kelima adalah karena mereka menghina gambar-gambar kudus Bunda Maria. Dua dosa terakhir ini adalah konsekuensi logis dari tiga dosa pertama yang seringkali menyertainya. Penghinaan terhadap Santa Perawan Maria dan gambar-gambar kudusnya dipelopori oleh Protestanisme dan diteruskan kepada anak-anak mereka yang menganut agama palsu ini. Kita beruntung memiliki petunjuk tentang bagaimana Suster Lucia melakukan devosi 5 Sabtu pertama. Harus diingat bahwa aspek utama dari devosi ini adalah menemani Bunda Maria selama 15 menit. Tidak perlu merenungkan ke-15 misteri Rosario pada setiap periode 15 menit, tetapi 1 atau 2 misteri pilihan. Suster Lucia menulis surat berikut kepada Pastor Martins. Inilah cara saya merenungkan misteri Rosario pada hari Sabtu pertama. Misteri pertama, Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel. Pendahuluan pertama, membayangkan diri saya melihat dan mendengar malaikat menyapa Bunda Maria dengan kata-kata ini. Salam Maria, penuh rahmat. Pendahuluan kedua, saya meminta Bunda Maria untuk menanamkan ke dalam jiwa saya perasaan rendah hati yang mendalam. Poin pertama, saya akan merenungkan cara surga menyatakan bahwa Santa Perawan Maria penuh rahmat, tersuci di antara semua wanita dan ditakdirkan untuk menjadi Bunda Allah. Poin kedua, kerendahan hati Bunda Maria dengan mengakui dan menyatakan dirinya sebagai hamba Tuhan. Poin ketiga, bagaimana saya harus meneladani kerendahan hati Bunda Maria? Apakah kesombongan dan keangkuhan yang paling sering membuat saya tidak menyenangkan Tuhan, dan cara yang harus saya gunakan untuk menghindarinya, dan lain-lain. Pada bulan kedua, saya merenungkan misteri sukacita kedua. Bulan ketiga, saya merenungkan misteri sukacita ketiga dan seterusnya dengan cara yang sama. Ketika saya telah menyelesaikan 5 Sabtu pertama, saya memulai 5 Sabtu lainnya dan merenungkan misteri sedih, kemudian misteri mulia, dan ketika saya telah menyelesaikannya, saya memulai lagi dengan misteri gembira. Suster Lucia telah memberi kita sebuah teladan. Dia memberitahu kita tentang betapa pentingnya silih dan permintaan Bunda Maria agar kita melakukan silih atas hujatan yang tak terhitung jumlahnya dari orang-orang yang tidak tahu berterima kasih.
yang mana dosa-dosa mereka adalah duri yang menusuk hatinya yang tak bernoda. Ketika kita mengingat janji keselamatan yang besar bagi mereka yang melakukan cara yang sederhana ini, kita pasti akan memutuskan untuk dengan sungguh-sungguh mempraktikkan devosi 5 Sabtu pertama, tidak hanya sekali, tetapi secara teratur sepanjang hidup kita. Tu pro nobis loquere ad cor Jesu, qui tuus filius es et frater noster. Perawan Maria yang tersuci dan tak bernoda, Bunda Allah dan Bunda kami, berbicaralah atas nama kami kepada hati Yesus, yang adalah putramu dan saudara kami.